Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya, Dia Astri Setanirum SE, tutor mata pelajaran ekonomi. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kerjasama internasional. Ini masih dalam bab perekonomian internasional. Mari kita simak bersama. Pernahkah kamu berpikir apa jadinya jika suatu negara tidak menjalin kerjasama ekonomi secara internasional dengan negara lain? Ada yang tahu? Jangan lupa untuk absen di kolom komentar ya. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian kerjasama internasional, yang kedua, menjelaskan tujuan kerjasama internasional, yang ketiga, menyebutkan manfaat kerjasama internasional, yang keempat, menyebutkan bentuk-bentuk dari kerjasama internasional, dan yang kelima, memberikan contoh kerjasama internasional. Kerjasama internasional atau kerjasama ekonomi internasional adalah suatu proses kerjasama antar negara yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Ini memungkinkan negara-negara untuk bersatu dan berbagi sumber daya, ide, dan pengetahuan untuk menciptakan solusi terhadap tantangan global. Pengertian kerjasama internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah proses kerjasama antar negara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global. Ini melibatkan pertukaran barang, jasa, modal, dan teknologi antar negara untuk mempromosikan manfaat ekonomi bersama. Manfaat yang bisa didapatkan dari peningkatan kerjasama ekonomi secara internasional tidak hanya menyangkut investasi saja. Ada banyak keunggulan yang akan membuat suatu negara yang awalnya masuk negara berkembang perlahan menjadi negara maju. Dampak positif kerjasama internasional yang pertama, meningkatkan daya saing ekonomi seperti impor dan ekspor barang. Yang kedua, semakin memperkuat alur perdagangan dan akses pasar. Yang ketiga, kasus persengketaan atau pelanggaran dapat diselesaikan dengan mediasi yang jelas, transparan, dan adil. Dan yang keempat, menambah pendapatan negara lewat devisa. Dampak negatif kerjasama internasional yang pertama, menciptakan pola ketergantungan dengan negara lain. Yang kedua, kenaikan mata uang asing dan minyak dunia menyebabkan kenaikan kebutuhan pokok dalam negeri. Yang ketiga, mayoritas sumber daya manusia didominasi tenaga asing. Dan yang keempat, adanya campur tangan pihak asing dalam kebijakan negara dan ekonomi dalam negeri. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang pertama ada kerjasama ekonomi bilateral, contohnya seperti Indonesia dengan Korea Selatan. Kemudian ada kerjasama ekonomi regional, contoh kerjasamanya seperti ASEAN dan lain-lain. Kemudian ada kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Dan yang terakhir ada kerjasama ekonomi antar regional, contohnya kerjasama antar Eropa dan ASEAN. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang mengikat dan melibatkan dua negara di bidang ekonomi. Kerjasama ini bersifat saling membantu, menguntungkan, dan timbal balik. Contohnya seperti Indonesia dengan Korea Selatan atau kerjasama Indonesia dengan Tiongkok.
Kemudian ada kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Contoh kerjasamanya seperti ASEAN, APEC, AFTA, dan masih banyak lagi. Kemudian ada kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama yang mengikat banyak negara tanpa mengenal batas wilayah tertentu dengan suatu politik atau kebijaksanaan yang bersifat internasional. Kerjasama ekonomi antarregional atau kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional, contohnya kerjasama antara Eropa dan ASEAN, di mana negara Eropa itu berada di benua lain dan ASEAN ada di benua Asia. Contoh lembaga kerjasama ekonomi internasional yang pertama ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations, kemudian ada IMF, kemudian ada IBRD, kemudian ITO, kemudian ada IFC, kemudian ada IPAC, kemudian ada OPEC. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ada ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara merupakan suatu kerjasama negara-negara untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Contoh kerjasama dari ASEAN ini adalah untuk mempercepat pertumbuhan, terciptanya perdamaian, dan terus bekerjasama aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian ada IMF atau International Monetary Fund. IMF atau Dana Moneter Internasional merupakan badan untuk melancarkan kembali moneter internasional yang meliputi penetapan dan pemeliharaan kurs devisa, membantu negara anggota dalam menghadapi kesulitan neraca pembayaran, memberi saran pencegahan inflasi, dan sebagainya. Kemudian ada IBRD atau Bank Dunia, didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 yang akan membantu pembiayaan usaha untuk membangun dan perkembangan di negara anggota IBRD. Bisa dikatakan bahwa IBRD memberikan bantuan ekonomi dan investasi atau pinjaman dengan kredit berjangka. Kemudian ada ITO atau International Trade Organization. ITO atau Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO World Trade Organization merupakan organisasi dunia yang bertugas untuk mengatur jalanan perdagangan. Selain itu, WTO juga berusaha meningkatkan volume perdagangan dunia dengan cara meliberalisasikan perdagangan internasional. Kemudian ada IFC atau The National Finance Corporation. IFC atau Badan Keuangan Internasional didirikan pada tanggal 24 Juli 1956, bertugas memberikan pinjaman kepada pengusaha swasta dengan kredit jangka panjang tanpa jaminan. Kemudian ada IPEC atau Asian Pacific Economic Corporation. IPEC didirikan pada tahun 1989 yang merupakan gabungan negara-negara Asia Pasifik atau Selatan yang akan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Ada 3 program yang dibuat oleh IPEC, yaitu liberalisasi perdagangan, trade, dan investasi, serta program kerjasama pembangunan.
Kemudian ada OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC atau organisasi yang anggota negaranya penghasil dan pengekspor minyak. Organisasi ini berdiri sejak tahun 1960 dan memiliki tujuan untuk menstabilkan harga minyak dunia, memenuhi kebutuhan minyak dan menghindari persaingan antar negara. Kesimpulan dari materi hari ini adalah kerjasama internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antar negara untuk meningkatkan pertumbuhan, devisa, dan kesejahteraan bersama melalui pertukaran barang, jasa, dan modal. Hal ini bertujuan memenuhi kebutuhan domestik, memperluas pasar, serta mendorong alih teknologi. Kerjasama ini terwujud dalam bentuk bilateral, regional, maupun multilateral. Contohnya seperti ASEAN, WTO, dan World Bank. Sekian presentasi dari materi saya. Jika masih ada yang belum dipahami, silahkan bertanya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.